Penahanan pedangdut Citra Ria di Lembaga Pemasyarakatan Paledang, Bogor, Jawa Barat memancing kekecewaan keluarga. Citra yang tak menyangka akan ditahan atas kasus penganiayaan atas Irianti Malarangeng dan Yak Ramaniagus bersikukuh bahwa ia bukanlah pelaku penganiayaan yang sebenarnya. Lantas, mengapa Citra ngotot dilakukan rekonstruksi ulang? Akankah Citra memperoleh keadilan yang diinginkan? Pemirsa, berikut liputannya. Malang benar nasib pedangdut Citra Ria. Buntut perkelahiannya dengan Kiki Irianti Malarangeng di Pengadilan Agama Cibinong malah mengantarkan Citra dan ayahnya Suharjo ke Lembaga Permasyarakatan Paledang, Bogor, Jawa Barat. Mendekamnya ayah dan anak ini karuan membuat Eis Rosita, ibunda Citra Ria, meradang hingga tak dapat membendung amarahnya. Selain harus mondar-mandir menjenguk suami dan anak perempuannya, Eis juga tak habis pikir mengapa tumpuan hidupnya itu mesti menanggung perbuatan yang dianggapnya tak pernah dilakukannya sama sekali. Ya ibu, shock banget, bener-bener shock. Shocknya gimana? Udah benar-benar anak ibu tidak bersalah, bapak pun juga tidak bersalah. Kenapa langsung dimasukin? Citra curhat, katanya mama kenapa kok Citra yang tidak bersalah jadi dibilang bersalah, katanya. Di mana keadilannya? Pokoknya ibu tidak terima anak ibu sampai masuk tahanan. Penahanan Citra oleh pihak Kejaksaan Negeri Cibinong ini kabarnya berdasarkan hasil pemeriksaan juga rekonstruksi yang telah dilakukan oleh pihak penyidik. Sementara itu, kubu Citra meyakini jika Citra lah yang menjadi korban KDRT Yak Ramaniagus, suami Irianti Malarangeng. Namun nyatanya, Irianti lah yang melaporkan Citra atas dugaan penganiayaan. Bahkan kuasa hukum Citra sendiri justru memberi kesaksian jika rekonstruksi tak dilakukan di tempat kejadian perkara. Lantas, benarkah penahanan Citra Ria ini memang telah sesuai prosedur atau sebuah rekayasa? Itu di Pengadilan Agama Cibinong. Bang ibu yang menyaksikan, ibu waktu ditonjok 2 kali sama si Yak Ramaniagus, Citra pertamanya, Citra mau jatuh, ibu rangkul. Nah, abis gitu, bapaknya Citra langsung megang itu bajunya si Yak Raman karena takut mukul lagi anak ibu. Nah, abis gitu si bapak ngelepasin lagi cengkaman Yak Raman. Dia jatuh bersama-sama si Irianti jatuhnya. Karena di bawahnya banyak berangkal, otomatis pasti ininya nggak tahu kena apa. Tapi itu bukan cakaran Citra, bukan akibat jatuh itu. Ini memperlihatkan si Irianti, memperlihatkan ininya biru, bukan karena pukulan, demi Allah Rasulullah. Sekarang begini aja, ayo kita duduk bersama-sama. Berani disumpah nggak dia si Yak Raman sama si Irianti? Benar-benar Citra tidak terima, sampai dimanapun juga Citra akan siap untuk istilah direka ulang lagi. Waktu rekonstruksi itu tidak di TKP Bu. Saya cerita, di kantor polisi. Saksi yang ada semua nggak dipanggil, saksi dari mereka aja. Dugaan jika penahanan Citra dan ayahnya ini penuh rekayasa sudah dirasakan oleh kuasa hukum Citra yang awalnya tidak menduga jika kedatangannya ke kantor Kejaksaan Negeri Bogor itu akan membawa kliennya itu menjadi tahanan. Terlebih, kuasa hukum Citra juga sempat mengajukan penolakan penahanan untuk Citra. Lantas, akankah pengajuan Rifai SH untuk menolak penahanan terhadap kliennya akan segera dikabulkan? Sudahlah, saya bawa aja P2 selalu. Itu pun saya sudah koordinasi Pak dengan jaksa. Awas ya, ini jangan ditahan. Karena kenapa nggak ditahan? Kooperatif. Nah, pada waktu pas saya masuk, saya disuruh tunggu dari jam 11 sampai jam 4. Jadi disuruh tunggu dulu, Kepala Kejaksaan Negeri pulang dulu. Ya, terus saya dipanggil jam 4:04 sudah ditekan oleh jaksa. Jaksa itu yang penyidik ditahan. Saya tolak untuk. Setelah ditekan oleh dia, saya tidak mau taken. Surat penolakan saya bikin. Ada 3 hal saya tulis.
Nggak dijemput, saya yang bawa. Tidak ada yang jemput. Saya yang bawa ke situ, saya yang bawa. Bukan untuk menyerahkan diri. Ini mah hanya rekayasa. Jadi ada permainan si Irianti sama di Polres dan sama di Kejaksaan. Itu soalnya aneh. Mendekamnya Citra di dalam tahanan ternyata mengundang simpati dari istri pertama Yakraman. Walaupun sempat kecewa dengan Citra lantaran telah merebut suaminya, Tio justru mengaku bingung dengan penahanan Citra. Lalu mungkinkah istri pertama Yakraman ini tengah mencari cara dukungan untuk mempidanakan Yakraman? Ibu Citra ditahan di Kejaksaan, saya sangat prihatin, saya sangat kecewa, marah, dan sedih. Citra istrinya nggak tahu kedua, ketiga, keberapa, pasti kecewa. Tapi Citra istrinya udah merasakan, oh saya tuh bersalah. Setelah menyakiti istri yang pertama, nyadar dirilah Citra itu. Sekedar mengingatkan, perselisihan sengit antara Citra Ria dengan Yakraman Yagus dan istrinya terjadi sejak awal tahun 2014. Citra Ria mengklaim jika dirinya adalah istri kedua Yakraman, namun Irianti menepis jika suaminya itu tidak pernah menikahi wanita manapun. Kisruh ini makin rumit karena ternyata sang perwira menengah itu masih terikat pernikahan secara sah dengan Tio Lisnawati Panjaitan. Bahkan kabarnya Yakraman juga terlibat beberapa kali pernikahan dengan sejumlah wanita. Ironisnya, Yakraman berstatus sebagai tahanan berdasarkan pengadilan militer atas kasusnya yang telah dilakukan terhadap istri pertamanya itu. Lantas mungkinkah Yakraman telah menyalahgunakan kedudukan serta pesonanya itu? Jadi saya melaporkan suami saya ke Pondam Jaya itu berdasarkan saran per telepon dan surat dari Kababinkum TNI berpangkat Mayor Jenderal. Jadi saya tidak seperti Ibu Dr. Kiki Rianti yang main lapor-lapor. Kalau saya ada dasarnya, saya mohon perlindungan kepada dinas. Kemudian dinas menyarankan per telepon dan per surat agar apa-apa yang terjadi terhadap saya dan anak-anak diadukan ke Pondam Jaya. Nah, saya mengadukan suami saya pada tahun 2011, kemudian lama banget 2 tahun lebih baru di proses militer. Beda dengan kasus yang sekarang ya, Simsalabim. Sebenarnya suami saya itu statusnya terpidana, kurungan 5 bulan penjara dalam 7 bulan percobaan dengan PHT 27 Maret. Sedangkan kejadian itu pada tanggal 7 Januari. Belum 7 bulan, dia sudah melakukan satu kekerasan terhadap Citra. Nah, Citra kan sebagai istri, kalau menurut dia bilang bukan istri kan, dia juga karena perbuatannya tetap kan, harusnya putusan pengadilan militer ini dieksekusi oleh polisi militer. Kok sampai sekarang tidak dieksekusi? Tidak hanya Citra Ria, sosok selebriti yang tengah bermasalah dengan hukum, penyanyi Dea Mirela juga terancam hukuman 4 tahun penjara. Lalu, benarkah Dea takut dan stres dengan statusnya sebagai tersangka? Temukan sesaat lagi.